Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini bersama saya Ajeng Hatalea. Akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon Provinsi Maluku untuk Tribuners. Selengkapnya di Tribun Ambon hari ini kita mulai dengan berita pertama. Mulut disumpal kain pel lantai saat disiksa oknum polisi. Karim mengaku diperlakukan tak manusiawi. Karim Raharusun berusia 29 tahun merupakan warga desa Batu Merah. Dia mengakui disiksa sejumlah oknum polisi di Ambon. Atas dugaan penyiksaan yang dialaminya, dirinya merasa diperlakukan tidak manusiawi. Pasalnya, selain dipukul dan disetrum, mulut Karim disumpal dengan kain pel lantai oleh Aibda Michael Tuhuleru. Karim merasa sangat teraniaya fisik dan psikisnya. Bahkan Tribuners saat dia mengeluh kehausan akibat disetrum berkali-kali, mereka tidak memberikan air untuk diminum. Sebelumnya telah diberitakan bahwa Karim dianiaya oleh oknum polisi patroli reaksi cepat Polda Maluku. Kepada tribunampon.com, kuasa hukumnya mengakui Karim dianiaya oleh terlapor yang telah disebutkan yaitu Michael dan oknum polisi lainnya. Hal ini berlangsung di pos unit patroli reaksi cepat atau PRC di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Sabtu 18 November 2023 lalu. Dugaan penganiayaan itu juga disaksikan oleh sejumlah polisi lainnya. Usai dianiaya, Karim pun dibiarkan pulang setelah dijemput keluarganya. Sementara itu, Tribuners Warni minta Kapolri usut tuntas oknum aparat Polda Maluku yang salah tangkap dan aniaya anaknya. Warni Majid yang merupakan orang tua dari Karim Raharusun meminta Kapolda Maluku hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit mengusut tuntas kasus anaknya Karim Raharusun. Karim sebelumnya ditangkap tanpa bukti dan langsung dianiaya oleh oknum polisi saat diperiksa di pos PCR dan SAR Dit Sabara Polda Maluku yang berada di Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Ambon. Wardi menuntut agar 3 oknum polisi yang diduga ikut menganiaya anaknya diproses hukum. Pasalnya, Tribuners, para pelaku sudah menangkap anaknya tanpa dasar, bahkan menganiaya anaknya secara tak manusiawi hingga mengalami trauma. Dia mengaku salah satu oknum polisi sempat meminta maaf lewat pesan WhatsApp, namun menurutnya masalah ini tetap harus diusut sampai oknum polisi dan brimob tersebut dihukum. Sebelumnya, Tribuners, kuasa hukum pelapor yakni Sunar Dianto menjelaskan korban dituding mencuri berdasarkan rekaman CCTV tertanggal 16 November 2023, padahal kejadian pencurian tersebut terjadi pada 17 November 2023. Selama berada di pos polisi, korban disetrum hingga dipukul pakai pantungan. Usai dianiaya, KR pun dibiarkan pulang setelah dijemput keluarganya. Itu usut tuntas kasih secara hukum untuk dia toh, nah, dia punya perbuatan itu saja sampai setuntas-tuntasnya. Kita minta dari Kapolda sampai di Kapolri untuk usut dia dengan 4 orang itu, yang brimob itu dengan 3 yang dari PRC itu.
Baik, Tribuners, kita ke berita lain. Penuh sakral Raja-Raja Silatupati dan Seharuku hadiri pelantikan Raja Negeri Hulaluyu. Raja-raja dari Hatu-Haha dan Gandong dari negeri Hulaliu ikut serta menyaksikan prosesi pelantikan Raja Negeri Hulalui, maksud kami Hulaliu, Kabupaten Maluku Tengah pada Kamis 23 November 2023. Raja Haturaha diantaranya Raja dari negeri Kailolo, Pelau, Rohmoni, dan Kabau, serta Gandong yang terdiri dari 7 negeri dengan sebutan Silatupati, yakni negeri Sila, negeri Laimu, Tulehu, Paperu, Tial, Hulaluyu, Asilulu, Mahu, dan Waipirit. Raja-Raja Silatupati bersama rombongan tiba di negeri Hulaliu sehari sebelum pelantikan pada Rabu 22 November 2023. Setibanya di Hulaliu, Tribuners, rombongan disambut dengan prosesi adat potong kain gandong yang mengandung makna untuk mengizinkan para gandong masuk ke Asari Launusa atau Baileo Negeri. Potong kain gandong dilakukan oleh tua adat Alamanan Negeri Hulaliu, Yance Siahaya. Sementara itu, Raja-Raja Hatu-Haha tiba di negeri Hulaliu sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Penyambutan Raja-Raja Hatu-Haha bersamaan dengan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tengah, Mezak Soakakone. Rombongan disambut dengan pengalungan syal serta permainan jikulele dari anak-anak negeri Hulaliu. Rombongan kemudian melanjutkan ke Baileo Negeri Hulaliu untuk mengikuti prosesi pelantikan Abraham Tuan Kota sebagai Raja Negeri Hulaliu. Salah seorang warga negeri Laimu yang hadir mengatakan mereka hadir untuk turut merayakan sukacita bersama sebagai saudara gandong. Manusia, Bapak Yaprito Hutu SH, Bapak Insinyur Tobihen Sahureka ST, Bapak Tom Matulesi, Tribuners, terdapat 4 daftar nama calon penjabat Gubernur Maluku pengganti Murad Ismail. Berikut ini daftar 4 nama calon PJ Gubernur Maluku pengganti Murad Ismail. Keempatnya telah resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon penjabat Gubernur Maluku di hari terakhir pendaftaran pada Rabu 22 November 2023 kemarin. Mereka diantaranya adalah Rektor Universitas Patimura Profesor Dr. M.J. Sapteno, Rektor IAIN Ambon Profesor Dr. Zainal Abidin Rahawarin, MSI, dan Majen TNI Domingus Pakel, juga Olivia Lutukonsina atau Salam Pesi. Keempat penjabat ini datang dalam waktu berbeda. M.J. Sapteno merupakan penjabat pertama yang mendatangi ruang Merindu, yakni sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Menggunakan kemeja putih dan celana hitam, Sapteno langsung mendaftar dengan menyerahkan berkas ke Ketua Panitia Kerja Penjaringan PJ Gubernur Maluku, yakni Yance Ueno. Sementara itu, Tribuners, Rektor IAIN Ambon Profesor Dr. Zainal Abidin Rahawarin datang untuk bersamaan dengan Majen TNI Domingus Pakel pada pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Saat membawa berkas pendaftaran, Rahawarin didampingi Wakil Rektor 2 IAIN Ambon Dr. Ismail Tuanani, Kepala Biro IAIN Ambon Jamaludin Bugis, dan Ketua DWP IAIN Ambon Saud Rahawarin. Selanjutnya, mantan Wakil Wali Kota Ambon
Olivia Salampesi juga mendaftarkan diri sebagai bakal calon penjabat Gubernur Maluku. Adapun kriteria penjabat kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya pasal 201 menyebutkan penjabat merupakan orang yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur atau bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya. Undang-Undang Pilkada mengatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan dilantiknya gubernur definitif. Kriteria penjabat kepala daerah Maluku yang telah ditetapkan sesuai Permendagri nomor 4 tahun 2023. Tribuners, pendaftaran calon penjabat Gubernur Maluku diperpanjang hingga 25 November 2023 mendatang. Panitia Penjaringan Calon Penjabat Gubernur Maluku memperpanjang tahap pendaftaran hingga Sabtu 25 November 2023 mendatang. Perpanjangan tahap pendaftaran dilakukan pasca DPRD Provinsi Maluku mendapat surat Menteri Dalam Negeri tentang masa pengusulan PJ Gubernur dari DPRD Maluku. Ketua DPRD Provinsi Maluku Ben Hurwatu pun mengatakan pendaftaran di tanggal 25 November hanya sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Perpanjangan telah disepakati bersama Ketua Fraksi dan pimpinan serta Panja. Dia melanjutkan, dengan perpanjangan tersebut, maka diharapkan putra-putri terbaik Maluku bisa secara terbuka, secara transparan, dapat mendaftar. Sehingga yang diusulkan ke pusat nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan moral terkait dengan kapasitas, bahkan tanggung jawab untuk melanjutkan tugas-tugas pemerintah dan pelayanan publik terhitung 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Nantinya DPRD akan mengusulkan 3 calon PJ Gubernur. Sementara itu, Tribuners, Ketua Panja calon penjabat Gubernur Maluku telah menerima 4 orang pendaftar pada Rabu 22 November 2023. Keempatnya berasal dari latar belakang dan profesi yang berbeda. Mereka yakni Rektor Universitas Patimura Ambon Profesor Dr. MJ Sapteno, ada juga Rektor IAIN Ambon Profesor Dr. Jainal, dan juga Mayor Jenderal TNI Domingus Pakel, serta mantan Wakil Wali Kota Ambon Olivia Salampesi atau Latokonsina. Usulan DPRD Gubernur Maluku, kami menyampaikan terima kasih banyak dan apresiasi hasil pertemuan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua Panja Pak Yansi Weno, maka atas konsultasi dengan pimpinan dan seluruh ketua-ketua fraksi yang juga di dalamnya adalah sebagai pimpinan dan anggota Panja, maka telah kami putuskan secara bersama-sama bahwa kita akan melaksanakan perpanjangan masa pendaftaran calon pejabat Gubernur Maluku dari DPRD Provinsi Maluku dibuka sejak tanggal 20, dibuka pada hari Kamis 23 November sampai dengan hari Sabtu 25 November pukul 17.00. Jadi berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri pada tanggal 10 November 2023 itu telah menegaskan salah satu poinnya telah dikutip oleh Pak Yanse tadi bahwa Kementerian Dalam Negeri memberikan masa pengusulan untuk
PJ Gubernur dari DPRD Provinsi Maluku paling lambat tanggal 6 Desember 2023. Oleh karena itu maka kita berharap dengan proses perpanjangan masa ini, maka secara terbuka, secara transparan, tokoh-tokoh terbaik Maluku maupun tokoh-tokoh terbaik bangsa ini yang berminat untuk mendaftar sebagai calon PJ Gubernur dapat melakukan proses pendaftaran, sehingga yang kita usulkan ke pusat adalah mereka yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan moral terkait dengan kapasitas, kapabilitas, bahkan tanggung jawab untuk melanjutkan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik terhitung 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Baik Tribuners, demikian Tribun Ambon hari ini untuk edisi 23 November 2023. Terus update berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com. Saya Ajeng Hatalia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita jumpa besok dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.